Jadi The Master ini bisa mengontrol semua kepribadian yang ada di dalam diri Billy Milligan. Memiliki kepribadian yang berbeda-beda, bisa menjadi pribadi yang paling lugu, penakut, datar, maupun yang paling jahat. Di beberapa kepribadiannya, Billy bisa berbicara bahasa asing. Billy Milligan adalah warga negara Amerika yang menjadi terdakwa kasus tindak pidana berat. Dia melakukan perampokan bersenjata dan memperkosa 3 orang perempuan di Universitas Ohio. Dalam persidangannya, seorang psikolog mendiagnosis Milligan dengan gangguan kepribadian ganda. Pengacara Billy Milligan mengklaim bahwa kepribadian lain Milligan lah yang melakukan kejahatan tanpa Milligan sadari. Di video ini kita akan ngebahas tentang 24 kepribadiannya dan kenapa dia bisa memiliki kepribadian ganda. So jangan ngelamun dulu. Let's be here and now. William Stanley Milligan lahir pada 14 Februari 1955 di Miami Beach, Florida. Billy adalah anak kedua dari Dorothy dan Johnny Morrison. Johnny Morrison, ayah Billy, memiliki banyak masalah dalam kehidupannya. Dia memiliki hutang piutang, suka berjudi, dan minum minuman keras. Pada 1958, ketika Billy berusia 3 tahun, Johnny sering melakukan percobaan bunuh diri. Dorothy, ibu dari Milligan, pernah melihat Johnny melakukan percobaan bunuh diri. Beberapa bulan setelah percobaan bunuh diri yang diketahui oleh Dorothy, Johnny akhirnya berhasil bunuh diri. Kondisi ini pasti sangat mengganggu kesehatan mental dari Billy Milligan. Pada tahun 1963, Dorothy menikah lagi dengan pria bernama Chalmer. Ayah tiri dari Billy ini sering melakukan penganiayaan, kekerasan, dan pelecehan seksual terhadap Billy. Sampai-sampai Kathy Jo Morrison, saudara perempuan Billy, mengatakan bahwa masa kecil mereka adalah kisah yang horor dan kelam karena ayah tirinya sering melakukan kekerasan. Banyak yang percaya atas cerita masa kecil Billy yang kelam dan traumatis inilah dia mulai memiliki kepribadian ganda. Ketika berusia 3 tahun, Billy sudah memiliki 3 kepribadian yang bernama Christine, Sean, dan Billy Milligan. Billy Milligan terjerat kasus perampokan bersenjata dan pemerkosaan yang dilakukannya pada tahun 1975. Dia dimasukkan ke penjara Ohio, kemudian dia dibebaskan secara bersyarat tahun 1977. Pada bulan Oktober 1977, Billy kembali ditangkap karena melakukan pemerkosaan terhadap 3 perempuan di Ohio State University. Billy juga diketahui menyimpan senjata api di rumahnya yang dimana itu melanggar peraturan bebas bersyarat. Salah satu korban pemerkosaan, Billy Milligan, bercerita Billy sempat berperilaku seperti anak perempuan berusia 3 tahun. Dia dimasukkan ke penjara Ohio State karena kasus ini. Dalam persiapan persidangan, Billy menjalani pemeriksaan psikologis yang dilakukan bersama Dr. Driscoll. Kemudian Billy menjalani pemeriksaan psikologis lainnya yang dilakukan bersama Dorothy Turner. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Billy dinyatakan menderita multiple personality disorder atau kepribadian ganda. Karena dinyatakan memiliki mental illness, Billy dikirim ke Southwest Community Mental Health Center. Psikolog yang mewawancarai Billy Milligan, Dorothy Turner, awalnya Dorothy berpikir dia akan menghadapi penjahat muda yang berpura-pura gila agar terbebas dari tuntutannya.
Tapi dalam proses wawancaranya, Dorothy seperti menanyai beberapa karakter yang silih berganti menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sampai akhirnya Dorothy mengusulkan untuk mendatangkan Dr. Cornelia Wilbur, dokter yang telah menyembuhkan Sibyl, wanita yang memiliki 16 kepribadian ganda. Kembali lagi ke Billy Milligan, sisi lain dari Billy mulai terkuak satu persatu tentang kekerasan dan pelecehan seksual yang diterimanya ketika dia masih kecil. Tentang ayah tirinya yang memperlakukan dia secara tidak senonoh, yang membuat dia trauma dan depresi. Tentang keahlian melukis dan menggambar. Tentang tes IQ yang hasilnya berbeda pada setiap karakter yang ada di dalam tubuh Billy. Namun orang di luar sana tetap menganggap Billy ini sedang berpura-pura atau semuanya settingan. Dan mereka juga mati-matian untuk menjebloskan Billy ke tempat yang dia tidak inginkan, yaitu penjara. Eton Mental Health Center yang dipimpin oleh Dr. David Cole membantu Billy dalam penyembuhan. Meskipun tidak berhasil secara sempurna, tapi di sanalah kisah Billy terkuak. Dan Billy bisa melihat dirinya yang lain lewat rekaman video. Dia tidak percaya bahwa dirinya mampu menjadi pribadi yang berbeda dari aksen bicara, bahasa tubuh, serta pembawaannya. Ketika Billy menjalani perawatan di Athens, lambat laun kepribadian Billy terfusi melebur menjadi satu kepribadian utuh yang dinamai The Master. The Master ini memiliki nyaris segenap ingatan utuh yang dimiliki Billy Milligan. Jadi The Master ini bisa mengontrol semua kepribadian yang ada di dalam diri Billy Milligan. Dia cerdas, peka, humoris, dan bijaksana. Dialah yang mengajarkan semua tokoh tentang beberapa keahlian, dan dia juga bisa menceritakan semua kisah cerita dari 23 kepribadian yang ada di dalam satu tubuh ini. Bahwa semua tokoh itu muncul saat Billy masih kecil dan merasa kesepian, dan semakin bertambah ketika ayah tirinya melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. Billy dilepaskan pada tahun 1988 dari rumah sakit jiwa setelah berada di sana selama 10 tahun. Setelah bebas, dia memilih untuk menetap di sebuah apartemen sendirian. Dan dia membuat sebuah PH film bernama Stormy Life Production. Dia berencana untuk membuat sebuah film yang tidak pernah berhasil dibuatnya. Gimana menurut kalian? Apakah Billy Milligan benar-benar memiliki kepribadian ganda? Sebenarnya yang jadi pertanyaan, Billy ini benar-benar punya kepribadian ganda atau itu hanya akal-akalan dia dan tim pengacaranya agar terhindar dari hukum? Menurut kalian gimana, friend? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi Billy ini perilakunya suka berubah-ubah. Terkadang dia menjadi orang yang sangat berkelas, berpendidikan. Terkadang dia juga bisa menjadi orang yang sangat-sangat feminim. Dan dia juga bisa menjadi anak-anak. Dia juga bisa berbahasa asing. Dia bisa melukis, menggambar, bermain biola. Pokoknya kepribadian Billy ini benar-benar berbeda. Gue punya bonus untuk kalian yang udah nonton video ini sampai sekarang. Jadi ini adalah 24 karakter kepribadian dari Billy Milligan. Yang pertama ada William Stanley Milligan atau Billy Milligan sendiri, yang merupakan kepribadian inti. Yang kedua ada Arthur, bukan Arthur Fleck. Arthur ini berkebangsaan Inggris yang sangat bersahaja dan berpendidikan. Ketiga ada Regent Fedes Confinich, adalah Keeper of Hate. Namanya muncul dari gabungan kata rage, again. Dia mampu berbicara dan menulis dalam bahasa Serbia. 4 ada Alan, adalah seorang penipu dan manipulator. Dia juga satu-satunya kepribadian yang merokok dan menggunakan tangan kanannya. Jadi 23 kepribadian lainnya itu kidal.
5 ada Tommy, seorang pelukis, khususnya dia mahir melukis pemandangan. 6 ada Danny, dia takut terhadap orang lain, terlebih laki-laki. 7 ada David, berumur 8 tahun dan merupakan keeper of pain. Dia datang menempati tempat untuk mengambil alih rasa sakit dari Billy Milligan. 8 ada Christine, berumur 3 tahun. Christine ini memiliki disleksia atau sulit membaca dan menulis. 9 ada Christopher, mahir bermain harmonika. 10 ada Lana, suka memasak dan membersihkan rumah. Dia juga suka menulis puisi. Setelah 10 kepribadian tersebut muncul, belakangan 14 kepribadian lainnya ditemukan dan mereka diberi nama The Undesirables, atau yang nggak diinginkan. Geng jahatnya lah friend, kayak Black Order atau Legion of Doom kalau kalian nonton Marvel atau DC. 11 bernama Phil, dia adalah penjahat yang mengambil bagian dari rencana kejahatan kecil. 12 ada Kevin, perencana kriminal, dia membantu merancang rencana untuk merampok toko obat. 13 ada Walter, berkebangsaan Australia. 14 ada April, hanya memiliki pemikiran untuk menghancurkan ayah tiri Billy. 15 ada Samuel, Samuel adalah seorang Yahudi dan satu-satunya yang percaya Tuhan. 16 ada Mark of the Caves, dia adalah seorang pekerja keras, dia sering disebut sebagai zombie karena dia tidak melakukan apapun kecuali diperintah. 17 ada Steve, Steve adalah penipu yang ulung. 18 ada Lee, 19 ada Jason, 20 ada Bobby. Bobby selalu memiliki impian untuk memimpin sebuah pertualangan atau memperbaiki krisis global. 21 ada Sam, 22 ada Martin, adalah seorang yang sombong dari New York. Dia menginginkan segala hal diserahkan padanya tanpa mendapat bayaran. 23 ada Timothy, bekerja di sebuah toko bunga. Selain itu, Billy juga mempunyai kepribadian yang diberi nama The Teacher. Ya, The Teacher ini The Master tadi ya. Jadi, The Teacher atau The Master ini adalah yang sejauh ini merupakan tonggak terbesar untuk membantu Billy mencapai pengontrolan terhadap 23 karakter lain yang dia miliki. Dia adalah sosok Billy utuh, dia cerdas, peka, humoris, dan sangat bijaksana, seperti yang kita bahas tadi. Dia yang mengajarkan semua keahlian yang dimiliki kepribadian-kepribadian lain dari Billy Milligan. Ini juga yang membuat kita bingung tentang 24 kepribadian ganda dari Billy Milligan, friend. Gimana seorang Billy bisa mengubah-ubah aksen, gaya bicara, bahasa, dan lain-lain. Kecuali dia mungkin adalah seorang aktor yang mempelajari banyak bahasa, banyak aksen, banyak gaya bicara. Ya itu mungkin aja. Kita tahu banyak aktor kayak Benedict Cumberbatch, Christian Bale, mereka selalu ngubah-ubah aksennya. Mungkin Robert Pattinson, itu kan gila-gila. Mungkin Billy Milligan ingin menjadi aktor. Juga soal kemampuan, Billy dapat bermain berbagai alat musik berbeda dan melukis pakai tangan kanan dan kiri yang mungkin nggak pernah dia pelajari. Tapi lagi-lagi itu mungkin aja dia mempelajari semua hal tadi, karena kita pada basicnya setiap manusia, setiap orang bisa belajar banyak hal kalau kita mau. Menurut kalian gimana cerita soal Billy Milligan dan 24 kepribadiannya? Gue gak sabar ngeliat komen-komen kalian, pendapat-pendapat kalian. Dan oh iya, kalau kalian punya mungkin cerita-cerita dari sumber lain tentang Billy Milligan, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau kalian mau ada request video pembahasan, kalian bisa DM di Instagram pribadi gue, yaitu @rayshidik. Thanks for watching and see you in Gray Area. Ya, ini nih ganggu banget. Tuh.